Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang mudah-mudahan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua berkumpul bersama Bapak Ibu di majelis ilmu ini yang merupakan taman-taman surga sebagaimana disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di samping kita berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan ini dicatatnya sebagai amal soleh, kita juga berharap kepada Allah Ta'ala sebagaimana kita dimudahkan berkumpul di taman-taman surga dunia ini, kelak kita akan dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita melanjutkan Kitabus Shalah, Bapak Ibu, bab sholatil idaini, bab sholat dua hari raya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghdu yaumal fitri, tidak berangkat, tidak keluar pada hari raya Idul Fitri, hatta ya'kula tamaratin, hingga beliau memakan beberapa kurma, wa ya'kuluhunna witran, dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil. Dalam riwayat Ahmad, wa ya'kuluhunna afrodan, dan beliau memakannya artinya sama. Afrodan ini artinya adalah ganjil, jadi bahasa lain daripada ganjil. Nah, pelajarannya apa di sini Bapak Ibu? Pelajarannya bahwa untuk sholat Idul Fitri itu kita dianjurkan agak menjadikannya lebih siang. Jadi jangan ketika waktu duha muncul langsung tersolat, tidak. Kenapa? Karena kita di sini dianjurkan untuk memakan makanan dulu, gitu loh. Makanan kecil-kecilan lah. Ya, jadi di sini anjuran untuk memakan beberapa kurma kalau ada sebelum berangkat ke tempat sholat. Makanya itu nanti kan makan itu 7 butir, 3 butir, 5 butir, 13 butir gitu. Nggih, ganjil ya. Karena menunjukkan fitri itu loh, Idul Fitri itu kan, fitr itu kan berbuka, gitu kan. Karena kemarinnya puasa, maka di sini menunjukkan bahwa
ini adalah betul-betul untuk berbuka. Jadi bukan puasa lagi. Makanya haram kalau orang masih berpuasa. Matur nuwun, jazakallah khairan. Nggih. Jadi pelajaran pertama Bapak Ibu di sini anjuran memakan beberapa butir kurma pada hari raya Idul Fitri. Makanya kata para ulama itu yang sunnah ketika hari raya Idul Fitri itu agak dilambatkan dikit, berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu tidak makan apapun, makanya ketika tiba waktu duha langsung mengerjakan sholat Idul Adha, kemudian langsung menyembelih dan memakan dari dari hewan sembeliannya. Nggih. Nah, kenapa Nabi SAW kok memakannya dalam bilangan ganjil tidak genap, Bapak Ibu? Jawabannya karena Nabi SAW mengatakan sebelum beliau menjelaskan tentang Asmaul Husna, beliau mengatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan mencintai bilangan-bilangan yang ganjil. Nah, kemudian tadi makna afrodan itu kan makna lain daripada ganjil ya. Tetapi itu juga kata para ulama menjelaskan makanya itu satu ya. Jadi pakai tangan kanan caranya itu, kemudian ngelepeh isinya itu ditaruh di tangan kiri, pelutut gitu. Satu selesai, langsung makan lagi satu, bukan limo di blok kabeh ndak. Itu makna daripada afrodan. Jadi memakannya satu selesai, satu lagi selesai, satu lagi. Jadi makanya pakai tangan kanan dimasukkan, kemudian untuk memuntahkan bijinya itu di tangan kiri, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau misalkan tidak ada kurma, ya maka lainnya lah yang manis-manis, mbo madu mongso, mbo apa begitu. Nggih. Pokoknya yang manis. Kalau nggak ada yang manis-manis ya apalah yang lainnya, mbo keripik, mbo apa, yang penting makan gitu loh, yang penting makan. Nggih, ini sunnah-sunnah sebelum kita berangkat Idul Fitri. Hadis berikutnya, wa an ibni Buraidata an abihi radhiyallahu anhu qal, dari putranya Buraidah dari bapaknya. Siapa nama bapaknya? Halo? Ya Buraidah loh. Ini putranya Buraidah kan? Dari putranya Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhu. Ya Buraidah itu bapaknya. Berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am. Ini sama seperti tadi. Beliau tidak keluar pada hari raya Idul Fitri hatta yat'ama, sampai beliau makan. Nah, apa yang dimakan? Penjelasannya pada hadis sebelumnya, yaitu kurma. Dalam bilangan berapa? Ganjil. Gimana cara makannya? Satu-satu. Bukannya ganjil itu 3 langsung diplok kabeh ya ndak. Satu-satu. Wala yata'amu yaumal adha hatta yusolliya. Dan beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha sampai beliau mengerjakan sholat. Jadi beliau tidak makan apa-apa, langsung sholat. Selesai sholat langsung nyembelih. Nah, dari sembelian itu nanti baru beliau makan. Makanya memang yang sunnah itu Bapak Ibu, ya, misalkan kalau nyembelih kambing kan cepat, beda dengan sapi. Sapi itu kan kadang-kadang nunggu jagale sarapan dhisik. Jadi paling jam 8 baru mulai. Tapi kalau kambing satu orang pun bisa disembelih langsung dieret-eret, kemudian langsung digulai atau dikerengseng ya. Kalau nyate kan agak lama, cepat. Jadi nanti sambil eret-eret itu menyelesaikan yang lainnya, makan dulu, ndak apa-apa gitu. Karena itu sunnahnya. Jadi ngaten bah nanti kalau jenengan menyembelih ya. Jadi yang sunnah itu memakan terlebih dahulu.
Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hadits ini menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan taufik, orang yang mendapatkan taufik, orang yang cerdas, itu ketika dia menjadikan kebiasaan itu sebagai ibadah, ya. Jadi kayak makan, minum, ya tidur, itu kan rutinitas kita kan. Tapi itu bisa bernilai ibadah kalau panjenengan niatkan ibadah. Ya misalkan kayak tadi ini, makan dan minum ya. Jenengan makan nyamil sebelum berangkat itu kan biasa. Tapi kalau diniatkan ini karena mengikuti sunnah Nabi, dengan ini mengikuti apa? Perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya sama-sama makan, itu niatnya adalah ibadah gitu. Nah makanya nanti panjenengan Bapak Ibu biar pahalanya berlipat-lipat itu jadikan niatnya itu banyak. Misalkan panjenengan kan kerja, keluar ya kan, keluar rumah kan kerja. Niatkan satu untuk mencari nafkah yang halal, ya kan? Kalau nanti berangkat kerja itu ketemu teman-teman yang soleh, diniatkan kumpul orang-orang soleh, diniatkan silaturahim, karena kalau tidak keluar kan tidak kumpul teman-teman misalnya. Kemudian diniatkan apa? Menghabiskan umur dan waktu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan apa lagi? Pokoknya nanti dalam perjalanan zikir astagfirullah atau subhanallah wa bihamdi sebanyak-banyaknya, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diniatkan zikir juga. Nah, ini nanti semuanya bernilai ibadah. Jadi yang membedakan cuma niat. Karena padahal kita itu biasa mengerjakannya kan, cuma karena nggak ada niat, hitungannya adalah rutinitas, nggak ada pahalanya Bapak Ibu. Tapi kalau diniatkan seperti itu, masya Allah nanti mendapatkan pahala besar ya. Sebagaimana di sini ini diniatkan mengikuti sunnah Nabi, Nabi mencintai ini adalah ibadah karena Nabi perintahkan gitu. Nah ini menjadi ibadah semuanya, padahal biasanya kalau nggak diniatkan itu hitung-hitungannya adalah rutinitas. Nggih. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, umirna an nukhrijal awatiqa wal huyyadha fil idaini. Umirna, kita diperintah. Siapa yang memerintahkan Bapak Ibu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintah an nukhrijal awatiqa, untuk menyuruh keluar ya. Al awatiq itu adalah anak-anak perempuan yang belum balik ya. Jadi mulai puber gitu loh. Ya mungkin umur 9 tahun, umur ya. Jadi disuruh mengeluarkan. Jadi al-awatiq itu anak-anak perempuan yang mulai puber, mulai akil balik ya. Wal huyyadha, dan wanita-wanita haid ya, disuruh keluar fil idaini, pada 2 hari raya. Nah, kenapa kok disuruh keluar padahal mereka kan tidak mungkin sholat ya? Karena nanti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan bahwa mereka ini di tanah lapang gitu loh, bukan di masjid ya. Untuk apa? Yashhadnal khaira, agar mereka itu menyaksikan kebaikan, wa da'watal muslimin ya, juga mendapat doanya kaum muslimin. Hanya saja wa ta'tazilul huyyadul musalla ya, wanita-wanita yang haid itu ta'tazil adalah menjauh dari tempat sholat, menjauh dari tempat sholat, maksudnya tidak ikut sholat gitu loh. Maksudnya yang haid itu ya nok mburi, jangan kemudian di barisan shaf begitu Bapak Ibu. Nggih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini hadisnya sahih. Hadis itu kalau dilihat dari sumber asli, orang yang pertama kali mengucapkan kan ada berapa? Ada berapa enaknya? Hah? Ada 7. Tidak kurang banyak tah? Iya, ada 4 kalau tidak salah.
Kalau sumber aslinya adalah Allah, namanya hadis qudsi. Sumber aslinya Nabi Muhammad, namanya hadis marfu. Sumber aslinya adalah sahabat, namanya hadis mauquf. Dan kalau sumber aslinya yang mengatakan hadis itu adalah tabi'in, namanya hadis maqtu'. Ada 4. Nah, ini masuk hadis yang mana ini? Sumber aslinya siapa? Ya bukan. Sumber aslinya Ummu Atiyah, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini adalah hadis mauquf karena murni perkataan sahabat. Tetapi di sini para ulama mengatakan hadis ini meskipun mauquf, dia memiliki hukum rafa'. Maksudnya meskipun dia ini mauquf tapi dihukumi hadis marfu. Kenapa? Karena ada tanda-tandanya. Mana tanda-tandanya? Yaitu perkataan Ummu Atiyah, kita diperintah. Meskipun ini murni perkataan Ummu Atiyah, cuma karena mengatakan kita diperintah, berarti yang memerintah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata para ulama, ini haditsun mauqufun lahu hukmur raf'i. Hadis mauquf tetapi memiliki hukum marfu. Meskipun mauquf tapi dihukumi seperti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga diamalkan. Jadi ibaratnya ini hadisnya sahabat tapi ambu-ambu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak murni perkataan sahabat. Ya, sehingga dijadikan sebagai sumber hukum Bapak Ibu. Karena kalau perkataan murni sahabat itu tidak sebagai sumber hukum, kecuali ada qoro'in. Qoro'in itu apa ya? Ada tanda-tanda yang lainnya seperti itu. Oke. Jadi ini hadis mauquf atau hadis marfu? Hadis mauquf tapi dihukumi marfu. Kenapa? Karena perkataan Ummu Atiyah, kita diperintah untuk mengeluarkan para gadis perawan ya yang mau balik dan para wanita yang haid pada 2 hari raya agar mereka menyaksikan kebaikan, karena ini kebaikan Bapak Ibu. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa apapun kalau itu baik, kita diperintah untuk menyaksikan. Padahal kan pada zaman dulu wanita itu kan tidak boleh keluar kan. Tapi karena saking pentingnya 2 hari raya ini, mereka disuruh keluar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wada'wadal muslimin, agar mereka juga mendapatkan ikut kecipratan doanya kaum muslimin. Karena ketika hari raya kan ada doanya kan, khotib itu kan, sama seperti khutbah itu kan, mau khutbah itu kan ada doanya. Tetapi untuk para wanita haid, karena mereka tidak sholat, wa ta'tazilul huyyadul musalla, jadi menjauh dari tempat sholat. Menjauh itu bukan jauh sekali, tidak ya, di belakangnya gitu, di belakang barisan para wanita, karena mereka tidak ikut sholat. Ini sunnah ini kan tidak ada sunnah ini kan, karena rata-rata yang ikut sholat itu ya yang nggak haid gitu kan. Pernah tidak jenengan melihat ada wanita-wanita apa yang tidak ikut sholat di belakang? Tidak ada kan bagi. Rata-rata yang keluar itu adalah yang tidak haid. Mestinya yang haid juga keluar. Tujuannya apa? Ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yashhadnal khaira wa da'watal muslimin, gitu. Karena 2 hari raya ini termasuk waktu-waktu yang doa itu menjadi mustajab Bapak Ibu. Apalagi kumpulan banyak orang, mereka melakukan ibadah, zikir ya, itu kan banyak malaikat. Ketika doa di situ, maka kemungkinan besar diamini oleh malaikat. Jadi majelis zikir Bapak, majelis ilmu, tempat-tempat ibadah itu tempat-tempat yang disukai malaikat. Panjenengan kalau kan ada hadisnya, kalau mendengar ayam berkokok disuruh ngapain? Disuruh minta kepada Allah dari karunia-Nya kan, karena dia melihat malaikat, padahal yang dia lihat mungkin cuma 1, 2, 3 orang malaikat gitu. Nah, adapun majelis zikir, majelis ilmu, majelis halal haram itu kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa Allah itu inna lillahi malaikatan sayyahin fudulan. Allah itu memiliki malaikat-malaikat
yang mereka itu tugasnya itu suyahan itu tugasnya melancong gitu. Jadi mereka itu pengangguran ya, sebetulnya nggak ada yang pengangguran. Jadi tugas inti mereka itu mencari tempat-tempat yang di situ ada zikir. Jadi itu mereka kesana kemari mencari itu Bapak Ibu. Ketika mereka mendapati tempat zikir itu, langsung mereka berkata kepada yang lainnya, ta'alau ila bughyatikum. Ayo ini loh yang kita cari-cari gitu. Akhirnya mereka itu ngerubung, bertumpuk-tumpuk begitu sampai ke langit. Bapak Ibu bayangkan. Berarti panjenengan ini kalau sering menghadiri majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, itu di sini banyak para malaikat. Otomatis di sini satu tempat yang doa itu menjadi mustajab. Yang kedua, panjenengan dan mudah-mudahan panjenengan itu menjadi orang-orang yang dikenal para malaikat. Dikenal para malaikat. Loh, apa fungsinya kalau kita dikenal para malaikat? Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau ditelan ikan apa? Ikan paus ya. Itu kan beliau berada dalam 3 kegelapan Bapak Ibu. Kegelapan apa, Rib? Kegelapan laut ya. Jadi laut itu dalam kedalaman 50 meter aja itu sinar matahari sudah tidak bisa masuk. Itu laut ya. Itu sinar matahari sudah nggak bisa nembus. Kemudian kegelapan perut ikan, kegelapan apalagi malam, 3 kegelapan. Dalam 3 kegelapan ini Nabi Yunus mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus itu beliau ini mendapatkan syafaat malaikat loh Bapak Ibu. Jadi para malaikat bilang begini, ya Allah, ini suaranya siapa ya, kok ndak asing ya gitu. Kata Allah, ini suara hambaku Yunus. Jadi panjenengan Bapak Ibu kalau sering baca Quran, sering berzikir, itu dikenal sama para malaikat gitu loh. Sehingga ketika ada apa-apa jenengan berdoa itu mbek malaikat langsung, ya Allah ini loh biasa kita kenal biasa begini, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yunus. Kemudian pada kisah Fir'aun dan pasukannya, setelah mereka ditenggelamkan Allah Ta'ala di Bengawan Solo di mana? Di Laut Merah. Dalam surat Ad-Dukhan Allah Ta'ala berfirman, fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Langit dan bumi sama sekali enggak menangisi mereka. Mereka kafir, lapor ditangisi kan begitu. Maknanya apa? Jadi orang beriman Bapak Ibu itu kan memiliki 2 pintu di langit itu, pintu zikir ya, pintu zikir. Jadi ibadahnya itu kan, jadi amal soleh yang panjenengan lakukan itu kan naik. Allah berfirman, wal amalus sholihu yarfa'u ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Kepada Allah Ta'ala kalimat yang thayyib itu naik, demikian pula dengan amal soleh. Jadi ada 2 pintu. Pintu yang di situ itu amalnya naik, zikirnya, sholatnya. Yang kedua pintu dari situ rezekinya turun Bapak Ibu sekalian. Nah makanya ketika dia sudah meninggal dunia, itu digoleki mbek langit, bumi juga begitu, menangis mereka karena wis tidak ada lagi gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua ini orang-orang yang ketika tidak ada ditangisi langit dan bumi. Karena bumi itu merasa jadi saksi mereka. Panjenengan berjalan dari rumah ke sini, lewat ke masjid untuk sholat, untuk ikut taklim, itu jadi saksi mereka gitu. Nah ini perkara-perkara yang harus diimani, dan mudah-mudahan perkara ini menjadikan panjenengan semangat terus untuk ngaji Pak. Gitu. Bayangkan orang-orang yang misalkan tidak ikut ngaji, kemudian tahu pahalanya, ya Allah ben lapo yo aku kok gak ngaji gitu. Ben lapo yo aku kok gak nang masjid, sehingga gak punya saksi dia. Ya bumi itu bersaksi, ya Allah ini loh dulu dia itu sholat ke masjid melewati aku gini-gini. Itu menjadi saksi. Dan itu disebutkan Allah dalam surat Az-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya kan? Jadi pada hari itu bumi itu menceritakan beritanya, menceritakan perbuatan semua orang-orang ini loh dulu ketika di bumi itu lewat aku ngene ngelakoni ngene gitu.
Tapi kalau panjenengan di bumi melakukan kebaikan, bumi bercerita, Pak. Gitu loh, bumi menjadi saksi. Nggih. Pelajaran berikutnya Bapak Ibu, di sini ini ada perintah yang sangat, jadi disuruh memerintahkan, ya. Ya, jadi di sini perintah di sini sangat keras gitu loh. Untuk kita itu keluar menuju tempat sholat dan jangan telat, jangan sampai kita itu nggak datang gitu kan. Padahal para wanita, remaja dan haid itu kan mestinya tidak keluar rumah. Jadi perintah ini sangat besar sekali gitu. Tujuannya apa ya tadi itu untuk mendengarkan khutbah. Makanya diusahakan cari khotib itu yang temanya itu bermutu gitu loh. Bukan ngalor ngidul gak jelas bahas sembarang kalian intinya apa ndak ono. Nah, kan ada itu kan, makanya itu kan perlu ilmu tersendiri. Jadi waktu yang segitu misalkan 20 menit, gimana pembahasannya itu pas, padat dan mengena gitu loh. Gitu. Makanya tujuannya itu untuk mendengarkan khutbah, mereka tambah ilmu, mendapat nasihat gitu kan. Kemudian mendapatkan doa tadi itu, kecipratan doanya, dan mendapat keberkahan dari baiknya hari ini. Juga menjelaskan bahwa Bapak Ibu, wanita haid itu tidak dilarang berdoa, tidak dilarang berzikir. Yang dilarang itu cuma apa? Berhubungan suami istri sama mengerjakan sholat. Ini puasa kan jelas, hari raya itu loh nasi poso ta. Oke. Kemudian hadis berikutnya Bapak Ibu, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, Abu Bakar, wa Umar, dan siapa? Umar, yusallunal idaini qablal khutbah. Mereka mengerjakan sholat 2 hari raya sebelum khutbah. Jadi sholat dulu baru kemudian khutbah. Beda dengan sholat Jumat. Nah, kenapa Abdullah bin Umar mengatakan seperti ini? Karena nanti itu ada pemimpin-pemimpin Bapak Ibu yang membalik gitu loh, yang membalik. Ya memang kita diperintahkan mengikuti pemimpin, tapi ini kan nyalai sunnah gitu loh, nyalai sunnah. Alasannya orang-orang itu biar tidak kabur gitu loh. Nah ini juga hadis Abdullah bin Umar ini sama seperti hadisnya Ummu Atiyah ya Bapak Ibu. Apa? Hadis mauquf tapi dihukumi marfu, karena dia bercerita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, mereka semua mengerjakan sholat 2 hari raya sebelum khutbah. Berarti sholat dulu baru kemudian khutbah, berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat gimana? Khutbah dulu baru kemudian sholat. Ini muttafaqun alaih. Ya ini intinya begitu. Jadi kalau ada pemimpin, dan dulu ada pada zaman tabi'in itu pemimpin yang membalik, sama seperti sholat Jumat begitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa meskipun kita diperintahkan taat kepada pemimpin, kita mentaati itu selama perintahnya tidak menyalahi syariat. Kalau perintahnya itu jelas-jelas maksiat kepada Allah Ta'ala, maka kita wajib apa? Mengikuti, atau wajib apa? Tidak melakukan. Wajib tidak melakukan. Terus kenapa di sini menyebutkan Abu Bakar dan Umar? Ini menunjukkan kedudukan mereka Bapak Ibu, bahwa Abu Bakar dan Umar ini adalah 2 orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal idi rakaatain, beliau ya mengerjakan salat Id itu 2 rakaat, lam yusolli qablahuma wala ba'dahuma, beliau tidak sholat, jadi enggak sholat apapun sebelum keduanya maupun setelah keduanya. Jadi Nabi SAW itu Bapak Ibu langsung datang ke musola, sholat 2 rakaat itu tok, ya, terus khutbah, enggak ada sholat duha dulu atau apa. Lah bagaimana kalau dikerjakan di masjid? Nah kalau di masjid ya ada di situ boleh tahiyatul masjid, tapi kalau di lapangan tidak perlu. Ini dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat hari raya itu 2 rakaat. Beliau tidak sholat apapun sebelum maupun setelahnya. Akhrajahu sab'ah. Lo masuk kita mau melakukan sholat duha kok dilarang, misalnya kan? Ya, jadi pernah Bapak Ibu ada orang itu sholat sunnah habis asar, kan tidak boleh kan? Dilarang sama salah seorang tabi'in. Ya, dia alasan begini, aku loh masuk sholat kok berdosa gitu. Kamu bukan berdosa karena sholatnya, tapi kamu berdosa karena menyalahi tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak orang Bapak Ibu pelaku bid'ah itu kan dikatakan kenapa kok susah tobat? Yaitu alasannya aku loh nggak melakukan dosa, masuk aku ngene kok nggak oleh gitu kan. Jadi bukan karena sampean melakukan ibadahnya, bukan, tapi karena menyalahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gitu. Okay. Kemudian wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qal, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusolli qablal idi syai'an, beliau tidak sholat apapun sebelum sholat Id. Fa idza raja'a ila manzilihi, baru ketika beliau pulang ke rumahnya, shalla raka'ataini, beliau sholat 2 rakaat, mungkin sholat duha, tapi di rumahnya bukan di tanah lapang gitu Bapak Ibu. Kedua hadis ini sahih ya. Pelajaran pertama ya, bahwa kaum muslimin itu sepakat kalau sholat Id itu berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian hukumnya makruh Bapak Ibu kalau ada orang melakukan sholat nafilah baik sebelum maupun setelah sholat Id di tempat itu, hukumnya makruh kalau di tanah lapang ya. Kalau di masjid kan memang gak Masjidil Haram, misalnya panjenengan habis dari hotel ya kan, kebetulan mungkin ya, mudah-mudahan nanti semuanya ya bisa begitu umroh, bisa apa di sana itu iktikaf 10 hari nyambung sampai 1 bulan nang kono gitu. Itu ada Pak. Ya Allah, ini lagi gak nyambut gawe ta lagi batin saya. ya nyambut gawe ini begitu karena dia bawa jamaah masalah itu ada, ya. Nah, kalau seperti itu kan dari hotel kan sholatnya di Masjidil Haram, ya otomatis sholat 2 rakaat. Karena kalau masuk ke dalam mungkin kalau jam-jam agak telat ya mungkin kayaknya ndak nututi yang pinggir-pinggir Ka'bah itu loh. Mestinya kalau Masjidil Haram itu kan tawaf tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Jadi masuk itu langsung tawaf dulu. Dalam kondisi suci tawaf itu, baru kemudian sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya sholat di tempat manapun, yang penting bisa khusyuk di situ. Nah panjenengan belan-belane sholat di belakang makom Ibrahim, satu malah membuat sempit jalannya orang-orang tawaf. Yang kedua, jenengan nggak mungkin khusyuk sujute, kok kesandung mbek sikile orang cedul-cedul dikira bal tambahan. Kan begitu. Nggih. Dalem, Mbah? Oh, nggih.
Jadi hukumnya makruh Bapak Ibu nggih kalau sholat di tanah lapang sebelum ataupun setelah 2 hari raya. Kalau mau sholat duha monggo ketika sampai di rumah gitu. Termasuk yang tidak sunnah juga Bapak Ibu, kan sekarang 1 Syawal hari raya, besok langsung puasa sunnah padahal sakit tamu gitu loh. Tamu ini kon mangan dia gak gelem mangan, enggak boleh begitu itu. Kalau memang masih banyak tamu ya ojo poso Syawal dhisik gitu kan. Nggih, hadis berikutnya wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shallal ida bila adzanin wala iqamah. Beliau mengerjakan sholat id itu tanpa adzan, tanpa iqamat. Nah, gimana kalau ada adzan sama iqamatnya? Ya makruh, ndak boleh. Wong itu menyalahi sunnah. Imam Nawawi berkata, la yusra'ul adzanu wal iqamatu, tidak disyariatkan adzan maupun iqamat li ghairil maktubatil khamas, untuk selain salat 5 waktu. Wa bihi qala jumhurul ulama, dan inilah perkataan mayoritas ulama. Jadi kadang-kadang orang tidak ngerti Pak. Dulu itu pernah di masjid Umar bin Khattab itu ada orang minta izin, orang perumahan, untuk sholat jenazah Bapak Ibu. Gitu terus sholat jenazah sampai qomat. Ya karena mereka minta gitu, nah kita tidak tahu. Ya memang saking awamnya orang ya, saking awamnya orang tidak ngerti. Wong sholat jenazah itu pakai qomat. Nggih. Ya karena dari mereka ya mestinya kalau tahu begitu nanti ya semuanya kita sing anu, mereka pakai manut gitu mestinya. Nggih. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Beliau keluar pada hari raya fitri dan adha kemana? Ke masjid nggih. Ke musola. Musola itu artinya tanah lapang ya. Jadi di luar bangunan, di luar bangunan. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-sholatu, dan perkara pertama kali yang beliau mulai adalah sholat. Sholat apa? Hari raya. Tsumma yansarifu, kemudian beliau salam ya. Selesai sholat, fayaqumu muqabilan nas, baru kemudian beliau berdiri menghadap manusia, wan nasu ala sufufihim, dan orang-orang itu tetap berada pada saf-saf mereka, faya'idzuhum, maka beliau memberikan mau'idhah, wa ya'muruhum, dan memerintah mereka. Muttafaqun alaih. Nggih. Hadisnya jelas sekali Bapak Ibu. Yang pertama, yakhruju ilal musalla, menunjukkan apa? Bahwa sholat 2 hari raya itu disyariatkan untuk dikerjakan di tanah lapang, di luar bangunan. Yang kedua, sholat 2 hari raya ini tidak dikerjakan di masjid kecuali ada kebutuhan darurat, misalkan hujan, banjir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menunjukkan apa? Pertama kali dimulai adalah sholat, baru kemudian khutbah. Kalau misalnya memulai khutbah dulu, baru kemudian sholat, fala yu'taddu biha, maka ini enggak dianggap khutbahnya. Khutbahnya tidak dianggap. Kemudian pelajaran berikutnya apa? Hukumnya makruh sholat apapun di mana? Di tempat sholat ini sebelum sholat 2 hari raya. Karena yang dilakukan Nabi pertama kali langsung sholat id gitu. Kemudian sholat 2 hari raya ini memiliki 2 khutbah Bapak Ibu. Ini pendapat ulama ya, jadi gak cuma begitu. Ada yang mengatakan 2 khutbah, ada duduknya, ada yang mengatakan 1 khutbah. Ini fihi sa'ah, dua-duanya boleh ya.
Cuma biasanya kan kalau Muhammadiyah 1 khutbah tok, kalau yang selain Muhammadiyah 2 khutbah kan begitu. Tapi sebetulnya sama-sama boleh. Nggih. Cuma kalau khutbah Id ini harus diperbanyak takbirnya Bapak Ibu. Diperbanyak takbirnya. Kalau sholat Jumat kan nggak ada takbirnya. Nah, kemudian hadis ini menunjukkan bahwa imam itu selesai sholat itu jangan nunggu lama-lama. Selesai sholat langsung menghadap kepada manusia untuk memberikan apa tadi? Mau'idhah, memberikan khutbah. Nah, kemudian para makmum sesuai hadis ini, para sahabat mana Bapak Ibu? Kan tetap di barisannya kan? Ya sama seperti di khutbah kita, jadi orang-orang masih duduk mendengarkan khutbah. Nggih. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Dalam? Gitu 7 kali putaran. Nggih. Tawaf apapun 7 kali putaran. Kalau 1 putaran nggak betul dianggap. Andai kan 3 putaran kok ngentut, nah itu sama seperti sholat harus ngulang dari awal. Gitu. Andai kan batal misalkan. Nggih. 7 putaran Bang, betul 1 putaran. Jadi 1 putaran statnya Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi itu 1. Itu dilakukan sampai 7 kali. Nggih. Dan untuk tawaf yang tawaf sunnah, tawaf ini itu nggak harus pakai baju ihram gitu loh. Jadi kalau kita sudah umroh selesai, sudah tahallul nggih, itu besoknya lagi datang itu nggak pakai baju ihram, baju biasa nggak apa-apa. Itu untuk tawaf. Tapi kalau sa'i tidak disyariatkan. Kalau tawaf iya. Nggih. Ada lagi badhe berangkat abah panjenengan. Jenengan badhe berangkat umroh. Monggo Bu silakan. Kok di blayer sih? Jenengan nggak boleh tanglet be, kok pas tanya di blayer. Angkat tangan apa ndak takbirnya? Seperti apa? Sama juga ketika sholat jenazah, apakah angkat tangan atau sekedar Allahu Akbar di mulut? Nggih. Kalau Nabi SAW dalam riwayat Baihaqi itu beliau angkat tangan. Itu Nabi SAW. Kalau ada pendapat yang mengatakan gak usah angkat tangan, mek takbir dok di mulut, ya ndak apa-apa. Cuma Nabi loh ada hadisnya dan sahih beliau angkat tangan. Gitu Pak. Nggih, ayo ketahuan biasa gak tahu angkat tangan nggih. Jadi kalau Nabi SAW itu beliau angkat tangan. Cuma apakah wajib? Ya sholat Idul Adha, Idul Fitri itu kan ulama kan mengatakan sunnah, ndak wajib gitu loh. Meskipun ada yang mengatakan wajib, tapi sholat wajib itu kan cuma 5 gitu loh. Nah kalau misalkan sholat idnya saja sunnah, apalagi takbirnya kan begitu. Tapi kalau kita mau mengikuti sunnah maka angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan ya ndak apa-apa, insya Allah sholatnya juga sah gitu. Cuma kurang afdol. Nggih. Sekarang wa'an Amri bin Syu'aibin, dari Amru bin Syu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya. Nah ini bapaknya Amr bin Syu'aib siapa? Syu'aib. Kakeknya siapa? Nah kakeknya yang tidak tahu. Kakeknya ini Abdullah bin Amru bin As. Ya kakeknya ini Abdullah bin Amru bin As. Qala berkata, qala Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra. Takbir itu dalam Idul Fitri 7 kali,
fil ula pada rakaat pertama, wa khamsun fil ukhra dan 5 pada rakaat kedua. Wal qiraatu ba'dahuma kiltaihima, baru kemudian qiraah baca Fatihah dan surat itu setelahnya, setelah takbir tadi itu. Nggih. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nggih. Jadi di sini pertama anjuran bertakbir, ya, perintah bertakbir pada 2 salat 2 hari raya, mengucapkan Allahu Akbar. Nah, tadi ditanyakan ibu-ibu apakah mengangkat tangan, afdolnya mengangkat tangan. Kemudian yang kedua, ini juga khilaf di antara ulama, ya. Jadi 7 takbir itu include di situ takbiratul ihram, ya. Ada yang mengatakan enggak, itu di luar takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar, ya, baru kemudian Allahu Akbar 7 kali. Ini pendapat ulama, ya. Jadi intinya ada yang mengatakan 7 itu di luar takbiratul ihram, ada yang mengatakan 7 itu include takbiratul ihram. Cuma pendapatnya pengarang kitab di sini 7 takbir itu include di situ takbiratul ihram, begitu. Ya, saya bacakan. Qadruhu sittu takbiratin fir rak'atil ula ghairu takbiratil ihram. Jumlahnya adalah 6 takbir pada rakaat pertama selain takbiratul ihram. Wa khamsan fir rak'ati tsaniyah, dan 5 kali pada rakaat kedua ghairu takbiratil intiqal, selain takbiratul intiqal. Jadi kan takbiratul intiqal itu kan dari sujud kan Allahu Akbar naik, nah itu tidak masuk begitu loh. Setelah itu baru baca 5 Allahu Akbar 5 kali. Nggih. Nah, kemudian untuk di sini dikatakan wa mahallu zawaidi fi rak'atil ula ba'da takbiratil ihrami wal istiftah wa fi rak'ati tsaniyah ba'da takbiratil intiqali minas sujudi ilal qiyam. Apa artinya itu? Maksudnya Allahu Akbar, ya. Setelah itu baca iftitah dulu. Selesai iftitah baru Allahu Akbar yang 6 kali tadi. Selesai itu langsung baca Al-Kahfi dalam Al-Fatihah. Nggih. Hadis berikutnya wa an Abi Waqidinil Laitsi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil adha wal fitri biqaf waqtarabat, akhrajahu Muslim. Jadi beliau membaca pada sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat Qaf, kemudian pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Iqtarabat. Surat apa Iqtarabat itu? Surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Nggih. Ini anjuran Bapak Ibu, anjuran membaca surat Qaf pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah dan surat Al-Qamar setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua pada sholat 2 hari raya. Loh Ustadz, nah kok pada hadits lain kok sama seperti Jumat? Baca Al-A'la sama Al-Ghasyi, apa enggak menyalahi ini? Mboten, enggak menyalahi, sama-sama benarnya. Jadi kadang ini kadang itu gitu loh. Jadi ini banyak kesempatan Bapak Ibu. Jadi bukan cuma satu tok. Nggih.
Jadi pada riwayat Ahmad itu beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la sama surat Al-Ghasyiyah, yaitu hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, kenapa kok membaca dua surat ini, yaitu Qaf sama surat Al-Qamar? Ya karena dua surat ini Bapak Ibu penuh dengan nasihat ya. Jadi membahas tentang penciptaan, awal mula penciptaan makhluk, hari kebangkitan, hari kiamat, hisab, surga neraka gitu kan. Kemudian berita tentang umat-umat terdahulu, umat-umat yang mendustakan, dibinasakan ya. Itu masuk pada dua surat ini gitu. Makanya ayat ini, surat ini sebagai mau'izah. Nah cuma masalahnya kan orang-orang kita kan tidak ngerti artinya. Makanya itu loh, orang Islam itu mestinya ngerti bahasa Arab. Kan aneh kan. Bahasa Arab itu bahasanya orang Islam, bahasa Al-Quran, bahasa Nabi Muhammad, tapi tidak paham. Para ulama itu mengatakan wajib Bapak Ibu kita itu belajar bahasa Arab. Minimalnya bahasa kita di dalam saum apa? Dalam sholat. Masuk at-tahiyatu lillah. Coba apa arti at-tahiyatu lillah? Harus tahu. Ya jadi masuk kita bundino tiap hari masuk gak ngerti doa nih gitu loh. Ya Allah ya. Jadi wajib itu harus ngerti. Wong kadang saya ngerti wae lali diganggu setan apa mau sih gak ngerti. Nggih. Kemudian ini juga hadis berikutnya tentang sunnah-sunnah ya dan adab-adab pada hari raya Bapak Ibu. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qal, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul id, ketika hari raya ya apakah fitri, apakah adha, khalafat tariqa, beliau itu menyelisihi jalan. Maksudnya kalau berangkat dari rumah itu jalan A, pulangnya lewat jalan B. Jadi jalannya nggak sama, jalannya tidak sama. Oke. Jadi ini perintah ya, anjuran untuk menyalahi jalan. Maksudnya jalannya beda. Ketika berangkat jalan A, ketika pulang jalan B, begitu. Inilah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan baik imam maupun makmum, gitu. Apa hikmahnya? Ada yang mengatakan ya ini kan pokoknya ini kan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Cuma para ulama itu bertanya kira-kira alasannya apa, hikmahnya apa? Ada yang mengatakan agar dia itu berucap salam kepada setiap penduduk di dua jalan, kan gitu kan. Berarti kan lebih banyak orangnya gitu loh. Salam kan doa. Kemudian ada yang mengatakan agar mendapatkan keberkahan berjalan pada dua jalan. Kenapa? Karena dua jalan ini menjadi saksi. Nah ini podo ae lah, wis satu tok saksinya gitu loh. Kemudian yang ketiga alasannya itu untuk menampakkan syiar Islam di mana-mana. Kayak Idul Adha itu kan sunnah yang sekarang banyak nggak dilakukan orang, hampir nggak ada, itu takbir Pak. Jadi mulai hari 1 Dzulhijjah itu takbir mutlak sampai nanti ada takbir muqayyad itu mulai setelah ada yang mengatakan pagi Arafah atau pas setelah Idul Adha itu sampai hari tasyrik terakhir itu takbir setiap habis sholat 5 waktu, itu yang muqayyad. Adapun yang mutlak itu di mana-mana, nggak berkaitan dengan sholat 5 waktu takbir. Tujuannya apa? Untuk menampakkan syiar Islam. Cuma orang Islam itu malu-malu untuk begitu, dangdutannya gak malu. Nggih. Ini ya alasan para ulama kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewatnya beda jalan. Nggih. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan, monggo. Nggih, monggo Pak.
Nggih. Nggih. Pernah terjadi bahwasanya imam itu enggak takbir satu kali aja. Lupa. Ya satu kali ya, gimana wong lupa? Langsung baca Al-Fatihah. Ya tidak apa-apa, lupa kok pi meneh. Masa hei, guru takbir masa gitu. Ya mungkin mengingatkannya subhanallah gitu paling. Iya. Ya subhanallah, gimana lagi? Iya. Dalam? Iya, ya sholatnya apa? Sholatnya sah, cuma ya tadi itu. Namanya lupa ya gimana lagi? Nggih. Dan andaikan gitu bukannya ada sujud sahwinya, ndak ada ya wis lanjut aja. Nggih. Monggo ibu-ibu ada ditanyakan? Nggih. Oh, jenengan sholat Idul Fitri terus batal rakaat keduanya. Nggih. Lah, ketika jenengan kembali ke situ masih nututi ndak? Biasanya kan kalau di tanah lapang kan nggak ada tempat wudhunya. Iya. Itu. Ya kalau gitu ya nggak usah dikodok, terlambat sudah kok, nggih. Dan sholat Idul Fitri itu adalah sholat yang memang dilakukan berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Kecuali kalau panjenengan kembali itu masih nututi satu rakaat, maka tambah satu rakaat. Kalau balik wis podo buyar atau khutbah, wis langsung mendengarkan khutbah saja. Insyaallah begitu. Bareng nanti kalau misalkan panjenengan balik ya khutbah sholat dewe, pasti mbek disawang di depan YouTube paling. Iku lho, riya sholat dewe gitu. Nggih. Ya insyaallah begitu Bapak Ibu, sudah jam 8. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah saya sendiri ya. Saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.